Shalom jemaat doa pagi, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan ingin berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saya percaya bahwa tidak ada batasan apapun, Tuhan juga bisa hadir di tempat Bapak Ibu menyaksikan doa pagi ini. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Tuhan akan berbicara sesuatu, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengawali doa pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Yesus yang kami tinggikan, Anak Allah yang kami sembah. Kami percaya ketika kami datang memuja, memuji-Mu, dan ketika kami berdoa, memohon kepadamu, maka Engkau Allah yang selalu memperhatikan, Engkau Allah yang selalu care di dalam setiap hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap pergumulan, setiap doa-doa dari anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat doa pagi ini Tuhan. Hamba-Mu serahkan dari awal hingga akhirnya, biarkan ibadah doa pagi ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ora masyanda karamaya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari datang lebih lagi sujud di hadapan Tuhan. Katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Lebih lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami naikkan pujian syukur kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau pujian hati kami, ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami cari wajah-Mu, kami sembah haleluya. Haleluya, kami cari hadirat-Mu pagi ini. Di tempat ini kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Engkaulah kekasih jiwa kami, Engkaulah dambaan hati kami Tuhan. Kami cari wajah-Mu setiap saat. Oh ralamaya kinara lamaya ralamasyara lamaya kinamata karalamashe kiralamaya ralamashe kuralamaya ralamashe. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bertata di dalam hati kami Tuhan. Oh ya ralama ya ralama ya ralama syenene ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopangkan, menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari lebih lagi katakan, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia,
senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hati. Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian ini, katakan, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Biar Engkau bertata di dalam hidup kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Yesus Sang Firman, berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Buat setiap kami yang mendengarkan setiap jemaat doa pagi ini. Karena kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap hidup kami. Firman-Mu adalah fondasi tuntunan, tongkat yang akan menuntun setiap hidup kami. Agar hidup kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan menyelamatkan hidup kami. Firman-Mu yang akan menolong kami. Ajari setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarkan nama-Mu yang ditinggikan melalui firman-Mu Yesus. Biarkan Allah Roh Kudus yang mengajari setiap kami. Setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak akan pernah mati sia-sia, tetapi justru akan bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah di dalam setiap hidup kami. Ajari kami Roh Kudus, ajari setiap hidup kami. Dan biarkan firman-Mu Tuhan meneduhkan setiap tantangan, setiap masalah hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap ditaburi hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat doa pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judulnya adalah doa yang menuntun pada kemenangan. Ya. Persis seperti cerita yang akan kita pelajari, tidak semua ayat yang nanti saya akan bacakan, ya kita akan pelajari, tetapi hanya 3 ayat dari perikop peristiwa nyata ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel pasal yang ke-30, ya, itu bicara tentang peristiwa Siklak terbakar gitu ya, dan pembalasan Daud kepada orang Amalek. Itu di dalam judul perikopnya. Ya, singkat cerita saya ceritakan aja, ya peristiwa ini terjadi ketika Daud bersama orang-orang yang mengikutinya, atau dikatakan Daud dengan para pahlawan sih sebetulnya. Mereka adalah orang-orang gagah perkasa ketika mereka ditolak atau diusir ya. Jadi waktu itu Daud istilahnya mengabdi kepada Akis Raja Filistin gitu ya, mengikuti. Dan satu ketika orang Filistin mau berperang, ya, lalu ditolaklah Daud oleh raja-raja Filistin yang lainnya. Ya, di dalam keadaan tertolak itulah Daud pulang. Ya, Daud kembali ke tempat kediamannya. Waktu itu Daud berkemah di daerah Siklak. Dan ketika dia pulang di sana dia dapati bahwa Siklak sudah terbakar habis. Ya.
Cuma yang menarik adalah di sana keluarganya, istrinya, orang tuanya, bahkan keluarga daripada orang-orang yang bersama dengan Daud itu ditawan. Dibawa oleh orang Amalek, ya, pergi untuk ke tempat orang Amalek atau tempat kediaman orang Amalek. Ya. Di sana ketika itu terjadi maka firman Tuhan katakan bahwa mereka itu sampai menangis, sampai nyaring suaranya gitu ya, sampai habis suaranya, bahkan bisa dikatakan sampai air matanya habis. Ya. Karena kepedihan hati itulah, ya, karena mereka kehilangan. Ya. Saya coba membayangkan, ya pasti ya kalau tangisan seperti itu, mungkin kalau saya di posisi itu menangisnya enggak seperti mereka. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang gagah perkasa, mereka ini orang-orang pahlawan, mereka ini sudah terbiasa berperang dan mereka ini biasa mengalahkan para musuh-musuhnya. Tapi di satu titik ini mereka merasakan secara manusia lahiriah kekalahan telak di dalam hidupnya. Bahkan Daud bersama para orang-orang yang bersama dengan dia itu merasakan bahwa hidupnya itu bukan lagi titik terendah tetapi minus. Saya bayangkan ya, pahlawan tapi kehilangan sesuatu. Orang gagah perkasa kehilangan sesuatu. Orang yang punya kemampuan tetapi tidak bisa melakukan sesuatu buat keluarganya. Mungkin kisah ini kalau kita bisa gambarkan ya tidak persis sih, tetapi mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya kok merasakan bahwa ketika saya berdoa untuk doa pagi ini, ada beberapa orang yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Ada beberapa orang yang merasa bahwa gagal. Tidak bisa berfungsi bukan karena tidak mampu, tetapi karena memang dunia lagi menekan. Karena keadaan yang di luar ekspektasi, di luar perencanaan, terjadi di dalam kehidupannya. Ada sebuah pukulan telak. Dan beberapa orang sudah mulai berpikir, kok ini bisa terjadi? Mulai mengukur kekuatannya, mulai melihat kelebihannya, mulai melihat masa lalunya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Dan beberapa orang sudah merasa gagal dan ada beberapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Mengakhiri keluarganya. Ingin lari dari tanggung jawab. Terpujilah nama Tuhan bagi Anda yang merasakan hal seperti itu, karena firman ini buat setiap kehidupan Anda. Karena kita akan melihat, ya, memang ada pembeda di sini. Antara 600 orang yang bersama dengan Daud, pahlawan gagah perkasa, dengan seorang sosok yang namanya Daud, mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Ya, kita lihat ya, keputusan yang berbeda itu seperti apa, tapi sebelum kita pelajari, singkat ceritanya kisah ini kita tahu bahwa Daud akhirnya bersama dengan 600 orang, walaupun 200 kecapean, 400 mereka bisa mengalahkan, memukul kalah orang Amalek. Bukan cuma memukul kalah, mereka bisa merebut kembali keluarganya, bahkan mendapatkan jarahan yang lebih banyak. Kenapa? Karena orang Amalek itu habis menjara dari beberapa tempat. Jadi bisa dibayangkan kekayaan yang dibawa oleh Daud. Tapi dari sana ada sebuah keputusan yang kita mau belajar. Daud memutuskan untuk berdoa, dan doa yang tepat, doa yang benar, ya seperti firman Tuhan katakan, doa orang yang benar itu besar kuasanya, dan itu yang diterapkan oleh Daud. Ya, kita lihat ayat yang ke-6, ayat 6 dan 7 dan 8. Ya. Ayat yang ke-6 berkata begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bagaimana doa Daud bisa menuntun kepada kemenangan? Ya, bagaimana langkah Daud memutuskan sebuah keputusan yang tepat ketika dia terjepit. Kita tahu bahwa ayat 6 tadi, Daud itu hendak dilempari batu.
sudah ibaratnya peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Sesuatu yang tidak ideal, sangat tidak ideal. Dan kita tahu bahwa ketika itu terjadi, satu keputusan dulu. Sebelum Daud berdoa, sebetulnya step kita berdoa, kita itu harus tahu dulu apa yang akan kita doakan dan sikap hati kita ketika kita berdoa. Nah, kita akan lihat dulu yang pertama yang dilakukan Daud adalah Daud itu menselaraskan hatinya, selaraskan hati kita dengan Roh Kudus. Ya, makanya firman Tuhan berkata begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kepercayaan itu dari mana? Kepercayaan itu dari iman. Iman itu dari mana timbulnya? Memang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman yang ada itu munculnya dari hatinya. Hatinya dulu. Ya, karena tahu ketika firman Tuhan berkata begini, dari hatilah terpancar kehidupan. Kehidupan itu bisa dua, baik atau buruk. Dan ketika Daud tahu paham bahwa hatinya itu lagi pedih. Mereka itu lagi pedih hati. Hati-hati ketika hati kita itu pedih. Hati kita itu bimbang. Hati kita itu kecewa. Hati kita itu ragu. Bahkan hati kita itu pahit. Itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Dan kita ingat bahwa Roh Kudus tidak bisa bekerja ketika seseorang hatinya bimbang. Ketika seseorang hatinya ragu. Apalagi ketika seseorang hatinya kecewa. Kenapa? Karena pasti di dalam kehidupan natur manusia itu selalu menyalahkan ketika terjadi sesuatu. Dan yang lebih celaka lagi yang disalahkan adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak orang percaya ketika sudah mulai mencari alasan, menyalahkan situasi. Dan ketika situasi sudah disalahkan, maka ada satu pribadi yang layak disalahkan. Yaitu Tuhan dalam hidupnya. Tapi justru itu keputusan yang salah. Daud tahu. Ketika dia terjepit, dia tidak bisa menyalahkan orang-orang yang bersama dengan dia. Mungkin di sanalah intimidasi iblis itu masuk di dalam kehidupan Daud. Untuk apa? Untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Daud ini orang yang mengandalkan Tuhan. Dari sana Daud tahu, dia selaraskan dulu hatinya, dia selaraskan dulu hidupnya dulu. Karena dia tahu ketika hatinya benar di mata Tuhan, maka akan mempengaruhi jiwanya. Dan ketika jiwanya itu mulai tenang, maka mempengaruhi pikirannya. Pikiran yang kalut, pikiran yang mungkin dia berpikir, ya ada orang yang berpikir untuk mengambil sebuah keputusan yang tergesa-gesa, atau sebuah keputusan yang tidak tepat, atau ada orang yang mungkin sudah nggak bisa berpikir lagi. Sudah blank gitu ya istilahnya, ya sudah gelap pikirannya. Dan itu mempengaruhi apa yang dihasilkan, yaitu apa keputusan dan perbuatannya. Makanya dia tahu, dia menguatkan kepercayaannya untuk hatinya itu selaras dulu. Bagi orang yang tidak punya masalah, orang itu cukup percaya. Tetapi ketika orang itu menghadapi tantangan yang begitu berat, apalagi di luar rancangan atau ekspektasinya, maka dia perlu menguatkan. Hatinya dulu dikuatkan. Dari situlah timbul imannya. Dari situlah jiwanya tenang. Dari situlah pikirannya Daud itu bisa fokus. Ya. Bukan mencari pembenaran, tetapi mencari Tuhan untuk menuntun, menyelesaikan setiap tantangannya. Makanya ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Efod itu di zaman dulu, di dalam zaman Daud, perjanjian lama, efod itu pakaian imam yang berkaitan dengan pencarian kehendak Allah. Seringkali itu ada urim dan tumimnya di sana. Untuk apa? Mengambil sebuah keputusan. Hari ini tidak ada, ya. Karena apa? Hari ini kita itu hidup di dalam kasih karunia. Tuhan itu begitu baik, nggak perlu lagi seperti zaman dulu, zaman perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, Roh Kudus sudah ada di dalam setiap hidup kita. Kalau hari ini kita belum terima Roh Kudus, kita belum dipenuhi Roh Kudus, maka kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu dibaptis di dalam baptisan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu memenuhi. Karena di sanalah
Bukan fungsi ya, tetapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ketika kita mencari, kita langsung bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kita bisa terkoneksi dengan Bapa kita. Kita bisa terkoneksi dengan Yesus yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua yang dilakukan Daud itu apa? Ketika dia langsung panggil Imam Abiatar, dengan kata lain dia cari dulu Tuhan. Dia cari dulu kehendaknya. Hatinya sudah beres, pikirannya jernih, jiwanya tenang, maka dia tahu dia harus mencari keputusan yang tepat. Dengan cara apa? Dia harus cari Tuhan dalam hidupnya. Makanya berdoa itu harus cari Tuhan. Berdoa itu jangan buru-buru. Kalau hati kita nggak benar, maka yang kita keluarkan itu bukan mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, tetapi mencari pembenaran di hadapan Tuhan. Doa yang besar kuasanya, hidup kita lah yang benar. Bukan mencari pembenaran. Bukan mencari tujuan untuk menyenangkan kedagingan. Bukan mencari tujuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi mencari tangan Tuhan yang akan menuntunnya. Makanya yang kedua Daud apa? Daud ketika melakukan itu, mencari Tuhan, itu melambangkan dia menyerahkan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tidak mudah. Daud itu biasa berperang. Ingat ya, peristiwa ini kalau ditarik ke belakang, Daud itu sudah biasa membunuh musuhnya. Bahkan loh, bangsa Israel, orang-orang Israel itu berkata, Daud ini membunuh berlaksa-laksa. Goliat pun tumbang di tangannya. Walaupun kita tahu bahwa itu pasti karena Tuhan. Tapi ketika kita tahu seseorang yang punya kemampuan, hati-hati. Karena kadang-kadang ketika kita mencari Tuhan, itu kita sodorkan kekuatan kita. Bedanya Daud enggak. Daud itu mencari kehendak Tuhan dulu. Mencari perkenanan Tuhan dulu. Mengundang Tuhan itu berbicara di dalam hidupnya. Mengundang Tuhan itu bertata di dalam hidupnya. Di dalam keadaan yang seperti itu, ketika hatinya sudah selaras dengan Roh Kudus, disitulah dia mencari betul-betul kehendak Tuhan itu seperti apa. Dia tidak pakai kekuatannya, dia tidak buru-buru, ya. Dan dia itu tidak langsung memerintahkan. Ya. Sekali lagi ingat, ini pahlawan, ini orang gagah perkasa, 600 orang. Bisa bayangkan ya, kalau singa itu terluka, jangan coba-coba didekati dan diserang. Maka dia akan bisa mengumpulkan sekuat tenaganya untuk menyerang balik. Daud dan 600 orang ini pahlawan. Dan bagi mereka itu langsung pikirannya, walaupun di dalam keadaan pedih, sedih, mereka bisa mengejar langsung dengan kekuatannya. Tapi ketika mereka mengejar, bedanya adalah Daud itu paham. Di dalam keadaannya hati yang tidak benar, pikiran yang kacau, maka peperangan itu justru akan menjadi sebuah jebakan dalam hidupnya untuk menghancurkannya. Makanya bagi Bapak Ibu yang tadi seperti saya katakan, kalau hari ini kita merasa kita gagal, hati-hati. Jangan buru-buru pakai kekuatan kita, justru itu akan menjebak kita masuk di dalam perangkap yang lebih besar lagi dan membuat kita itu bukan gagal tapi akan terus terjerumus ke bawah. Kita harus lakukan seperti Daud. Selesai kita selaraskan hati kita. Kita datang undang Tuhan, cari kehendak Tuhan. Cari kehendak Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan ketika kita mencari kehendak Roh Kudus, dan ketika Daud mencari kehendak Roh Kudus, dia tahu, dia bertanya di sana. Dia tidak menyodorkan doa, langsung minta jawaban Tuhan, langsung minta kekuatan Tuhan, langsung minta penyelesaian. Tetapi doa Daud ini luar biasa. Ya. Dia tahu kekuatannya. Nah kita lihat ya yang ketiga. Dikatakan yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, yaitu Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ada kata-kata menarik dari Daud di sini. Dan ini perlu kita belajar dan saya pun belajar di sini. Kalau kita doa sama Tuhan, ya, mintalah pemakaian dan penyertaan Tuhan. Jangan cuma minta itu jawaban. Ya, minta untuk Tuhan selesaikan. Ya. Kalau hati kita tahu, Daud itu tahu. Dia punya kekuatan, cara kerja Tuhan, Daud itu tahu. Daud itu nggak pernah minta Tuhan selesaikan masalahnya. Tapi Daud itu tahu Tuhan itu paling suka memakai anak-anaknya untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan kita itu suka menggandeng tangan kita.
menuntun kita, melatih kita, memuridkan kita, mengajari kita. Karena seseorang bapa yang baik itu melatih, mengajari agar anak-anaknya itu kuat, agar anak-anaknya itu bisa memenangkan pertandingannya. Tapi kalau bapa, mohon maaf, bapa yang kurang baik lah, ya, itu selalu apa? Anaknya ditaruh belakang, dia yang menyelesaikan. Ya. Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan itu mau melatih. Ya, makanya yang ketiga dikatakan apa? Berdoa minta Tuhan menyertai, memakai hidup kita menghadapi tantangan. Daud itu berkata, Tuhan, ku kejarkah? Daud tidak minta, Tuhan, lepaskan tawanan, lepaskan keluargaku. Tidak ada kata-kata. Dia minta dulu ku kejarkah? Artinya gini, Tuhan, kau sertai aku. Sertai aku Tuhan. Ya. Daud itu minta, ku kejar itu artinya Tuhan menyertai. Lalu yang kedua dikatakan apa? Dapatkah ku susul mereka? Ya. Kata ku susul itu artinya ketika dia disertai, ketika dia berhadapan, maka Tuhan urapi aku, pakai aku. Ketika ku susul, Daud itu tahu dia akan berhadapan. Bukan dengan sedikit lawan, tetapi mungkin bisa bilangan ribuan, puluhan ribu orang Amalek. Orang kalau menang, itu semangatnya tinggi. Sedangkan Daud itu mengalami kekalahan. Tapi dia tahu, kalau Tuhan berserta, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Tuhan pasti berikan urapan. Dan itulah ketika Tuhan tahu doa Daud, Daud tidak minta langsung kemenangan. Daud tidak minta langsung Tuhan lepaskan tawanan. Tapi Daud minta, Tuhan bangkitkan kami. Karena Daud tahu, dia adalah pahlawan, orang-orang gagah perkasa bersama dengan dia. Orang yang dipilih Tuhan, untuk dipakai Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Setiap kita orang percaya, Tuhan itu bukan cuma mau menyelamatkan kita, tapi Tuhan mau memakai hidup kita. Memakainya untuk apa? Menyatakan kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Agar dunia tahu bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan. Dan Tuhan mau pakai hidup Anda. Hari ini kalau kita punya masalah tekanan dalam hidup, belajarlah seperti Daud. Ketika Tuhan tahu Daud cuma minta mengejar dan menyusur, Tuhan berikan sebuah jawaban. Kejarlah, kau pasti akan menyusul. Dan engkau pasti akan melepaskan para tawanan. Artinya apa? Aku bersamamu. Ya. Belajar ke hari ini. Kalau hari ini kita merasa gagal, merasa hidup kita tanda kutip tidak berguna. Karena keluarga kita mungkin hari ini mengalami banyak masalah. Dan kita tidak bisa menolong. Kita tidak bisa bangkit. Kita tidak ada kekuatan lagi. Walaupun sebetulnya kita adalah orang yang bukan karena kesalahan kita lah ya. Kita adalah orang yang mampu punya kekuatan di sana. Belajar seperti Daud. Cari Tuhan, selaraskan dulu hati kita. Kita mau sama dulu. Kita tidak boleh ragu. Kita harus jadi orang yang punya kepastian bahwa Tuhan kita itu sanggup menolong, memimpin kita. Lalu yang kedua, belajar untuk menyerahkan kekuatan kita. Cari kehendak Tuhan. Cari langkah apa yang Tuhan mau. Tuhan mau seperti apa dalam hidup kita. Tuhan akan berikan kita hikmat. Dan bukan di sana. Minta Tuhan pakai dan sertai kita. Bukan minta jawabannya. Bukan minta Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan dengan cara yang ajaib. Tapi mintalah Tuhan memakai hidup kita. Niscaya ketika Tuhan menyertai memakai kita, maka kita akan menjadi orang yang naik terus. Setiap posisi itu selalu ada tantangan. Tetapi kalau kita bisa menyelesaikan satu posisi tantangan kita, maka ketika kita akan dipromosikan Tuhan naik, kita akan jadi orang yang kuat. Kita akan kuat. Dan ketika kita kelak menghadapi masalah-masalah, kita tahu masalah itu ada. Bukan berasal dari Tuhan. Masalah itu ada untuk membentuk kita semakin kuat. Firman Tuhan selesai. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak selesai dalam hidup kita. Seperti tadi saya katakan, Roh Kudus taruh dalam hati saya, beberapa orang hari ini mengalami kegagalan. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena kondisi, situasi. Kalau Anda adalah orang-orang yang seperti itu, bahkan ketika Anda berdoa, Anda belum menemukan jawaban. Jawaban
Atau ketika Anda minta Tuhan sertai, Anda belum menemukan tuntunan Tuhan. Pagi hari ini, saya percaya Roh Kudus akan menjamah Anda. Roh Kudus akan mengubahkan. Roh Kudus akan memulihkan. Roh Kudus akan mengembalikan semangat Anda. Dan Dia akan memberikan Anda hikmatnya. Kenapa? Kalau kita mau selaraskan dulu. Selaraskan dulu hati kita. Cari Dia, cari kehendaknya. Lalu minta dipakai. Doa orang yang seperti itu. Doa itu akan menuntun dalam kemenangan. Persis seperti kisah ini. Karena Tuhan juga akan melakukan kisah yang sama di dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Anda yang hari ini merasakan kegagalan. Anda yang hari ini membutuhkan pertolongan, kekuatan. Apapun kondisinya, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu tantangan yang Anda hadapi. Bahkan Anda merasa bahwa sudah tidak punya apa-apa lagi, minus. Kayak Daud bersama orang-orangnya. Tidak perlu khawatir. Cuma kita perlu datang kepada Dia. Datang di dalam hadirat Tuhan. Menyembah. Taruh hati kita. Percayalah. Maka Tuhan akan pakai menolong hidup Anda. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu, Saudara sekalian. Uramasyana. Bapakku datang. Amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Di dalam keadaan apapun kami mau menyembah-Mu. Ku percayakan. Kami percaya Tuhan. Di titik terendah kami masih mau percaya. Kami kuatkan kepercayaan kami. Karena kami tahu Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Tak usah ku takut. Yes, kami mau selaraskan hati kami. Amin. Tak usah ku bimbang. Kami tidak mau bimbang. Karena Engkau ada bersama kami Roh Kudus. Tak usah ku cemas. Kau menghibur. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami mau menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes. Di hidupku. Kita akan nyanyikan pujian ini dari awal. Tapi biarkan pujian ini sebagai komitmen atau pernyataan iman kita. Walaupun kita belum melihat, tetapi inilah hati kita. Kita percaya kepada Dia. Maka saya yakin sekali ketika kita naikkan pujian ini dari hati kita, maka Roh Kudus akan mengurapi, Roh Kudus akan memberikan hikmatnya, tuntunannya, penyertaannya di dalam setiap hidup kita. Mari kita nyanyikan dari awal, dari hati kita, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya amin. Ada
bagiku. Sekali lagi kita dari awal, Bapakku datang. Bapakku datang. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kiraba syadara badaka bayaraba. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidup. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang di dalam hidupnya merasa gagal. Segala sesuatu yang sudah dibangun mungkin hari ini berantakan atau hancur. Di luar ekspektasi, tidak pernah disangka, tapi itu terjadi. Bahkan Anda merasa bahwa di titik terendah inilah bahkan minus. Bahkan ada beberapa seperti tadi Roh Kudus taruh, ada beberapa dari antara Anda yang ingin lari, bahkan ingin mengakhiri hidup. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah izinkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tapi Tuhan selalu menyertai. Ketika anaknya jatuh, Tuhan itu selalu ingin menangkap, menopang dan membangkitkan. Si jahatlah yang akan membuat kita itu ketika jatuh, maka kita menyerah dan mengakhiri segala sesuatu. Jangan kita kalah dari setiap rencana si jahat. Karena Bapa kita tahu Yesus selalu baik dalam hidup kita. Kalau Anda adalah orang-orang itu, Anda cukup taruh tangan kanan Anda di dada, lalu angkat tangan kiri di layar, di mana Anda menyaksikan, mengikuti doa pagi ini. Dan saya akan berdoa buat setiap Anda.
Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh teramat baik. Di dalam setiap musim kami, apa yang kami alami, Engkau tidak pernah tinggalkan setiap anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa Gembala yang selalu ada. Mungkin kami hari ini Tuhan, lari dari kehendak-Mu, mengandalkan kekuatan kami. Atau mungkin hari ini Tuhan, kami terjebak di dalam sebuah kumbangan, di mana kami gak sadar Tuhan, ada kegagalan demi kegagalan. Hari ini, hamba-Mu sangat yakin sekali, bahwa kematian-Mu di atas kayu salib, bukan hanya menyelamatkan kami Tuhan, dari dosa, tetapi salib-Mu yang akan menuntun, menguatkan, menolong kami Tuhan, sampai kepada kesudahannya. Ya Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, Kau pulihkan jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dari tempat ini, hamba-Mu melepaskan kekuatan, hamba-Mu melepaskan penghiburan, hamba-Mu melepaskan pertolongan itu, pertolongan yang daripada-Mu. Karena kami percaya, apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat. Kami ikat setiap roh intimidasi daripada si jahat, setiap roh kegagalan-kegagalan yang membuat kami terpuruk. Walaupun kami tahu kami gagal, tapi kami hidup di dalam kegagalan. Setiap roh ingin bunuh diri Tuhan, setiap roh yang tidak berasal daripada Engkau, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan damai dan sejahtera-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat doa pagi Tuhan. Mereka akan dipenuhi kembali dengan semangat yang baru. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya Kau yang akan menyertai kami Tuhan. Kau yang akan menuntun kami. Kau yang akan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Kau akan memberikan kami kepastian dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu yang memulihkan kami, buat firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat ramah baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya buat setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh selesai doa pagi ini, tetapi Engkau tidak pernah selesai Tuhan. Beracara, berurusan di dalam setiap kehidupan pribadi kami, terutama kepada setiap jemaat doa pagi. Terima kasih Bapa. Mari jemaat doa pagi, sebelum kita akhiri ibadah doa pagi kita ini bersama-sama, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat yang telah menyelamatkan, berkat yang telah menguatkan, berkat telah menghiburkan di dalam setiap kehidupan kita, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah pemimpin gembala yang akan menuntun kita, sehingga kita tidak akan pernah takut melewati setiap lembah kekelaman dan tantangan. Berkat daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai, menghiburkan, menolong, memimpin. Dia akan selalu ada. Tuhan akan bawa kita naik menjadi kepala bukan ekor. Ketika kita jatuh, Dia akan bangkitkan kita, sehingga kita akan lari kuat bersama-sama dengan Dia. Terimalah berkat ini
Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sudah selesai doa pagi kita. Dan sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.